Perkenalkan, nama saya Uus Ursula Navia dengan NIM 21201906261 dari program studi Teknik Informatika. Outline pada presentasi kali ini yang pertama yakni pengertian citra digital, dua pengolahan citra digital, yang ketiga teknik sampling dan kuantitas, dan yang keempat aplikasi pengolahan citra. Poin yang pertama yakni pengertian citra, di mana citra merupakan representasi atau kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Sebagai output, citra dapat bersifat optik, analog, dan bersifat digital. Citra analog versus citra digital, di mana citra analog tidak dapat direpresentasikan dalam komputer, yaitu seperti contohnya pada foto yang tercetak, hasil CT scan, dan semacamnya. Sedangkan dalam citra digital dapat direpresentasikan dan diolah ke dalam komputer. Poin yang kedua yakni tahap pengolahan citra digital. Berikut adalah prosesnya. Tahap pengolahan citra digital yang pertama yakni tentang akuisisi citra, di mana akuisisi citra merupakan kegiatan transformasi data dari citra tampak menjadi citra digital, di mana alat yang dapat digunakan untuk pencitraan bisa berupa video kamera, kamera digital, scanner, foto sinar X atau sinar inframerah. Tahap pengolahan citra digital yang kedua yakni pre-processing, di mana pre-processing digunakan yang pertama untuk meningkatkan kualitas citra seperti kontras, kecerahan, dan lain-lain. Yang kedua, menghilangkan noise. Dan yang ketiga, yaitu image restoration. Dan yang keempat, image transformation. Dan yang kelima, menentukan bagian citra yang akan diobservasi. Tahap pengolahan yang ketiga yakni segmentasi, di mana proses partisi citra menjadi bagian pokok yang mengandung informasi penting. Contoh, memisahkan objek dari latar belakang. Pengolahan tahap selanjutnya yakni tentang representasi dan deskripsi, di mana menentukan titik koordinat dalam kurva tertutup dengan degrees luasan dan parameternya. Yang kedua, seleksi seri untuk memiliki informasi kuantitatif dari ciri yang ada. Yang terakhir, ekstentrasi seri untuk mengukur besar kualitatif dari setiap piksel, misalnya rata-rata, standar, deviasi, dan sebagainya. Tahap pengolahan selanjutnya yakni pengenalan dan interpretasi, di mana pengenalan bertujuan untuk memberikan label pada sebuah objek dan informasinya disediakan oleh deskriptor. Interpretasi bertujuan untuk memberi arti atau makna pada kelompok objek yang dikenali. Yang terakhir yakni basis pengetahuan, di mana berfungsi untuk memandu operasi dari modul proses pengontrolan interaksi antar modul tersebut. Yang kedua, digunakan sebagai referensi pada proses template, matching, atau pada pengenalan pola. Outline yang ketiga yakni sampling, di mana merupakan transformasi dari citra kontinu dengan membaginya menjadi M sebagai kolom dan N sebagai baris sehingga menjadi citra diskrit, di mana ukuran M dan N mengindikasi tinggi rendahnya resolusi yang berpengaruh pada kehalusan gambar, dan proses sampling dihasilkan oleh peralatan digital. Selanjutnya yakni kuantitasi, di mana kuantitasi menunjukkan banyaknya derajat nilai pada setiap piksel atau menunjukkan jumlah bit pada gambar digital dengan 2 bit, grace dengan 8 bit, true color dengan 24 bit. Warna yang ada pada masing-masing piksel ditunjukkan dengan angka mulai dari 0 sampai 2, di mana N adalah jumlah bit. Pada gambar true color, nilai warna piksel terbagi dalam 3 kelompok, R, B, dan G, dengan nilai masing-masing mulai 0 sampai 2N. Ilustrasinya sebagai berikut, di mana sampling menunjukkan banyaknya piksel atau blok untuk mendefinisikan suatu gambar, sedangkan kuantitas menunjukkan banyaknya derajat nilai pada setiap piksel atau menunjukkan jumlah bit pada gambar digital. BW dengan 2 bit, grayscale dengan 8 bit, true color dengan 24 bit. Berikut adalah ilustrasi gambar kedua. Yang terakhir yakni tentang aplikasi pengolahan citra. Biasanya menggunakan aplikasi 1 bisa menggunakan MATLAB, 2 bisa menggunakan aplikasi Octave.
Pembahasan materi yang kedua yakni tentang pemaparan citra atau image comprehension, di mana perkembangan teknologi pemaparan citra tidak terlepas dari semakin meningkatnya peningkatan akan citra berkualitas tinggi dengan resolusi yang semakin besar membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar pula. Dan perkembangan dunia elektronika, perangkat pengambilan citra juga mengalami perkembangan citra berkualitas tinggi dan beresolusi yang cukup besar. Selain itu, juga kemampuan penyimpanan ke dalam warna juga ikut berkembang. Pada poin 5.1, redundasi data, pemaparan merupakan proses mereduksi ukuran suatu data untuk menghasilkan representasi digital yang padat, namun tetap dapat mewakili kuantitas informasi yang terkandung pada data tersebut. Cara pemaparan dalam mengurangi data berlebih karena sering bagian-bagian data tersebut berulang untuk mewakili sebuah informasi yang sama. Redundansi data dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yakni coding redundancy, yang kedua interpixel redundancy, dan yang ketiga psychovisual redundancy. 5.2 yakni proses pemaparan citra. Berikut adalah gambaran proses pemaparan citra, di mana fungsi encoder adalah membuat representasi simbol-simbol dari citra. Masukkan atau membuat citra masukan, termampatkan atau melakukan fungsi pemaparan, sedangkan decoder berfungsi merekonstruksi kembali sehingga dapat dilihat kembali atau melakukan fungsi pemaparan. 3. Kriteria pemaparan citra. Kriteria pemaparan citra dibagi menjadi 4, yaitu dalam waktu, ukuran, kualitas, dan format. Waktu yang dibutuhkan dalam pemaparan dan penempatan merupakan faktor penting. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan dalam pemaparan dan penempatan, maka akan semakin baik. Sedangkan sebuah metode pemaparan akan bernilai baik jika hasil pemaparan memberikan ukuran yang jauh lebih kecil. Ukuran ini sangat tergantung dengan kondisi citra saat diambil. Dan pada kualitas pemaparan terkait dengan informasi yang terkandung dalam citra. Kualitas pemaparan biasanya berbanding terbalik dengan ukuran hasil pemaparan. Pada faktor format, pertimbangan format merupakan pertimbangan terakhir, yaitu lebih terkait dengan kecocokan dan penggunaan berkas, yaitu apakah lebih cocok untuk pengiriman atau untuk penyimpanan. Pada poin 5.4, pengukuran hasil pemaparan dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu kriteria objektif dan kriteria subjektif, di mana kriteria objektif diperlukan untuk mendapatkan data matematis kemiripan antara citra asli dengan citra hasil pemaparan. Sedangkan untuk kriteria subjektif dilakukan dengan melakukan polling atau pembagian kuesioner yang ditunjuk untuk menilai kualitas hasil pemaparan menurut pengamatan mereka. Pada poin 5.5, klasifikasi metode pemaparan citra dibagi menjadi 2, yakni metode Loisis dan metode Loisi, di mana metode Loisis yaitu menghasilkan citra hasil pemaparan persis seperti citra aslinya. Pada metode Loisis menghasilkan citra hasil pemaparan yang diizinkan kehilangan informasi pada sebagian data citra. Bagian data citra yang tidak berguna akan dibuang. Penghilangan sebagian data ini tidak begitu dirasakan dan dilihat oleh manusia. Poin 5.6 yakni metode pemaparan dibagi menjadi 4 pendekatan, yakni kuantitas, ruang, statistika, dan fraktal, di mana pendekatan kuantitas yakni metode pemaparan yang dalam proses pemaparannya dengan cara mengurangi tingkat keabuan atau warna yang tersedia. Pada pendekatan statistik didasarkan pada frekuensi kemunculan tingkat keabuan atau warna piksel di dalam seluruh bagian citra. Pada pendekatan ruang yakni didasarkan pada hubungan spasial antara piksel dan suatu kelompok yang memiliki tingkat keabuan atau warna yang sama di dalam seluruh citra. Pendekatan yang terakhir yakni pendekatan fraktal, di mana didasarkan pada kemiripan bentuk bagian-bagian dalam citra yang dapat dieksploitasi dengan suatu matris transformasi.